Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Agista Putri dengan NPM 22.176. Saya berasal dari kelas D. Apa dan bagaimana skripsi, tesis, dan disertasi? Skripsi, tesis, dan disertasi mempunyai prinsip-prinsip yang sama, terutama dari segi proses dan kerangka berpikir penyusunannya. Uraian ini menjelaskan kerangka yang dimaksudkan sebagai bahan untuk dikaji lebih lanjut. Kerangka berpikir ilmiah tercermin dalam langkah-langkah penelitian, yakni perumusan masalah teori dan hipotesis, metodologi, penelitian pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Apa dan bagaimana makalah ilmiah? Makalah hanya sebagian dari proses berpikir ilmiah. Artinya, dalam penyusunan makalah, tidak semua langkah berpikir ilmiah dipergunakan pada satu sisi. Ada makalah yang disusun hanya dengan berpikir rasional, yakni membahas masalah yang diajukan berdasarkan kajian teoritis, dan pada sisi lain ada makalah yang membahas masalahnya berdasarkan data empiris, berupa pemaparan dan pendeskripsian temuan data empiris, berupa pemaparan dan pendeskripsian temuan data di lapangan. Lalu, makalah dibedakan menjadi dua. Pertama, makalah yang ditulis berdasarkan hasil pemikiran deduktif, dan kedua, makalah yang ditulis atas dasar hasil berpikir induktif. Makalah hasil berpikir deduktif yaitu makalah yang ditulis berdasarkan hasil berpikir deduktif. Pada hakikatnya adalah tulisan yang membahas memecahkan suatu masalah atas dasar kajian teori. Penulisan makalah harus mempelajari terlebih dahulu permasalahannya apa dan dari sudut pandang keilmuan. Ada 3 pokok yang harus ada dalam makalah ini. Yang pertama, yaitu permasalahan hipotesis. Yang kedua, pembahasan atau pemecahan masalah secara teoritis. Dan yang terakhir adalah kesimpulan pembahasan. Makalah hasil berpikir induktif. Dalam berpikir induktif, kesimpulan ditarik atas dasar data empiris setelah sebelumnya dilakukan verifikasi data makalah yang dibuat atas dasar berpikir induktif. Salah satu di antaranya dapat dilakukan melalui pendeskripsian gejala dan peristiwa berdasarkan pengamatan lapangan. Hasil yang diperoleh kemudian dibahas dari sudut teori-teori, belajar mengajar, dan teori penilaian, kemudian disimpulkan sendiri apakah caranya mengikuti aturan teori atau tidak. Apa dan bagaimana verifikasi data atau proses pengumpulan data sangat diperlukan agar diperoleh data yang relevan untuk menguji hipotesis. Verifikasi data termasuk berpikir empiris yang dilakukan setelah berpikir nasional selesai sampai membuahkan hipotesis. Data yang diperlukan bisa berupa data kualitatif, bisa pula data kuantitatif. Ada 3 hal pokok dalam verifikasi data, yakni yang pertama, ada metode dan teknik pengumpulan data yang lazim disebut metode. Yang kedua, sampel atau sumber data. Dan yang terakhir ada teknis analisis data. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.